Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Menyala Bang Jai. Mantap. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Kutukan Philipp Trosser setiap kali bertemu timnas Indonesia masih terus berlanjut. Sebagai pelatih, Trosser belum pernah membawa tim yang dibesutnya menang melawan skuad Garuda sepanjang sejarah, bahkan selalu kalah. Terkini, Vietnam yang diasuh Philipp Trosser ditundukkan timnas Indonesia 0-1 pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Egy Maulana Fikri di menit ke-53 memastikan kemenangan perdana skuad Garuda di grup F kualifikasi ini. Hasil teranyar ini membuat Philipp Trosser sebagai pelatih kini sudah menelan 4 kali kekalahan dari timnas Indonesia bersama tim yang diasuhnya. Sebelum ini, kekalahan pertama terjadi saat Trosser melatih timnas Indonesia di Piala Asia 2004 di Cina. Skuad Garuda yang sama sekali tak diunggulkan malah menang 2-1 atas Qatarnya Philipp Trosser. Kekalahan kedua Trosser atas timnas Indonesia terjadi di semifinal SEA Games 2023. Trosser yang menangani timnas Indonesia U22 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U22 besutan Indra Syafri. Setelah itu, yang paling gres sebelum laga malam ini, timnas Indonesia bertemu Vietnam di penyisihan grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 19 Januari 2024 lalu. Trosser kembali meraih hasil buruk. Vietnam takluk 0-1 gara-gara gol tunggal Asnawi Mangku Alam di menit ke-42 melalui titik penalti. Dan yang paling terkini, timnas Vietnam besutan pelatih 67 tahun itu kembali dihajar timnas Indonesia senior dengan skor identik di Jakarta. Justin Hubner menyambut haru kemenangan timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner mengibarkan bendera sang sahabat Noah Gesser. Justin Hubner tampak memegang bendera bergambar wajah Noah Gesser usai laga timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai pertandingan seperti biasa, pemain timnas Indonesia memutari stadion untuk menyapa dan berterima kasih kepada para supporter. Ada pemandangan menarik ketika Justin Hubner mengeluarkan bendera Noah Gesser. Bahkan momen tak terduga terjadi ketika Justin Hubner yang dijuluki Sergio Ramosnya Indonesia menangis di pelukan Jayadi sambil memegang bendera Noah Gesser. Sekedar informasi, Noah merupakan pemain ajak U17 yang memiliki darah Indonesia yang meninggal karena kecelakaan. Sahabat dari ipar Jenner dan Justin Hubner itu wafat dalam usia 16 tahun ketika berstatus sebagai pemain ajak Amsterdam. Sang pemain sempat menyatakan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia, padahal saat itu namanya sudah masuk dalam program naturalisasi. Justin Hubner dan Noah Gesser merupakan sahabat bersama juga ipar Jenner. Ketiganya sama-sama menimba ilmu sepak bola di Belanda. Salah satu alasan Justin Hubner membela timnas Indonesia karena dia ingin meneruskan mimpi Noah. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rafael dan Ipar. Mereka teman yang baik buat saya. Jadi, saya senang akan bermain bersama mereka lagi untuk membuat Noah bangga juga, ujar Justin Hubner. Noah Gesser sempat menyatakan ingin bermain buat timnas Indonesia. Saat itu usianya baru menginjak 16 tahun. Dia menyatakan lebih memprioritaskan bermain untuk timnas Indonesia ketimbang Belanda. Hal ini yang membuat Noah Gesser namanya sangat harum di kalangan pencinta timnas Indonesia. Ada yang menarik di laga timnas Indonesia versus Vietnam malam tadi. Supporter di tribun membuat koreo berbentuk bendera dengan 3 warna, yakni merah, putih, dan biru. Dari laporan pandangan mata di SUGBK, koreografi supporter tersebut berbentuk seperti mosaik bendera Belanda yang memang berwarna merah, putih, dan biru. Koreografi itu juga dilengkapi dengan banner berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih berkibar tinggi. Sesudah koreografi mosaik merah, putih, dan biru berkibar tinggi selesai, spanduk La Grande Indonesia yang notabene fans timnas Indonesia di tribun utara mulai dipasang.
Dalam daftar skuad untuk menghadapi Vietnam sendiri, timnas Indonesia mempunyai 9 pemain yang lahir atau berdarah Belanda, mulai dari J.I.J. hingga Sandy Wells. Selain itu masih ada Nathan Joaon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Mark Locke, Tom Hay, Rafael Strijk, dan Ragnar Oratmangun. Namun, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tidak masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia kontra Vietnam. Keduanya dipersiapkan untuk pertemuan kedua di Stadion Nasional Maidin, Vietnam. Dukungan supporter di tribun tak sia-sia. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Vietnam. Pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam menjadi laga yang spesial bagi J.I.J. Bek 23 tahun itu resmi debut sebagai pemain timnas Indonesia. J merupakan salah satu pemain yang baru saja dinaturalisasi PSSI. Ia resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir Desember 2023 kemarin. Di jeda internasional Maret 2024 ini, J.I.J. resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ia masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Vietnam. Hari yang ditunggu-tunggu sang bek akhirnya tiba. Ia resmi menjalani debutnya sebagai pemain timnas Indonesia setelah ia dipilih menjadi starter melawan Vietnam. Sintayong tak sungkan-sungkan untuk langsung memberikan debut kepada J.I.J. Bek yang membela Venezia itu langsung diplot sebagai starter melawan Vietnam. IJ sendiri bisa langsung jadi starter karena kondisi tidak ideal skuad Garuda di laga ini. Dua bek tengah andalan Indonesia, Jordi Amat dan Elkan Bagot, harus absen di laga ini karena cedera. Alhasil J.I.J. langsung dipasang sebagai starter bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner di pertandingan kali ini. Meski baru pertama kali bermain di timnas Indonesia, namun J.I.J. menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bakal jadi pilar penting untuk pertahanan timnas Indonesia. Di laga debutnya ini, ia tidak terlihat kagok. Ia mampu menjalin koordinasi yang baik dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner di laga debutnya ini. Kualitas yang paling kentara dari sang bek adalah ketenangannya. Ia terlihat sangat tenang ketika Vietnam memborbardir pertahanan Indonesia, terutama di babak pertama. Selain itu, IJ mampu membaca permainan dengan baik. Ia kerap cermat memotong aliran bola Vietnam, sehingga beberapa serangan The Golden Star Warrior gagal mengancam gawang Indonesia. Pada saat yang sama, debutan Indonesia lainnya Nathan Joaon belum begitu padu dengan pemain lainnya. Kendati begitu, Nathan sempat melakukan blok krusial pada babak pertama yang menghalau bola keluar kotak penalti Indonesia. Setelah babak pertama, Nathan digantikan Pratama Arhan. Pergantian ini membuat lini serang makin hidup. Tusukan Arhan terbukti lebih efektif dibanding Nathan, termasuk sebuah assist dari skema lemparan ke dalam. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never